Dari antara tim yang menjadi juara, kita banyak melihat perbedaan dalam sejarah dan latar belakang mereka membentuk tim juara tersebut. Ada tim yang juara akibat beberapa pemain bintang yang memutuskan untuk bergabung bersama membentuk super team. Tapi ada juga tim yang menjadi juara karena berkembang dari nol hingga sukses. Dan Warriors bisa dibilang menjadi salah satunya, kalau kita melupakan musim 2017 dan 2018. Stephen Curry dan Klay Thompson semuanya berkembang dari nol hingga menjadi juara bersama di Warriors. Namun yang tak kalah penting adalah para pemain di luar dua pemain tersebut yang mereka dapatkan dari tim lain. Anehnya, pemain yang mereka dapatkan kebanyakan tidak terkenal awalnya. Namun sejak pindah ke Warriors, mereka menjadi terkenal, berkontribusi dan jauh berkembang dari tim mereka sebelumnya. Akan kami bahas dalam episode kali ini berjudul Kenapa Pemain Cupu Selalu Jadi Jago saat pindah ke Warriors. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Kita bahas dari pemain yang paling kentara dulu, yaitu Andrew Wiggins. Di tim sebelumnya yaitu Timberwolves, sebenarnya Wiggins bukan pemain yang buruk. Dia adalah mantan pick nomor 1 NBA pada 2014. Meskipun ia menjadi Rookie of the Year dan mencatatkan rataan yang lumayan di timnya, namun ia tidak pernah menjadi pemain terbaik di timnya. Ia selalu berada di belakang Karl Towns dan Zach LaVine. Ia hanya pernah sekali saja ke playoff saat di Timberwolves. Namun ketika ia pindah ke Warriors, semuanya berubah. 5,5 musim di Timberwolves, ia tidak mendapat apa-apa. Namun hanya 2,5 musim saja, ia langsung menjadi NBA All-Star bahkan starting 5. Tentu ada yang berbeda dari cara Warriors dan Timberwolves mengembangkan pemainnya, bukan? Wiggins menemukan gaya permainan yang lebih cocok dengan dirinya, di mana ia tidak menjadi pemegang bola utama lagi, layaknya di Timberwolves. Ketika di Timberwolves, di mana ia menjadi salah satu pemegang bola utama dan pencetak poin terbanyak di timnya, ia juga menjadi pemain yang banyak menghasilkan bad shots juga bagi timnya, dan ia sangat tidak efisien. Namun di Warriors, mereka punya dua playmaker yang sangat cerdik, yaitu Stephen Curry dan Draymond Green. Wiggins mengubah gaya permainannya 180 derajat, di mana Wiggins lebih sering menggunakan pergerakan tanpa bola atau off-ball di Warriors dan mencetak angka dengan jauh lebih efisien. Dia menjadi salah satu two-way player terbaik di liga, bisa offense sekaligus defense. Tak jarang, ia yang ditugaskan untuk menjaga pemain lawan terbaik, bukan Draymond Green. Pemain kedua yang sangat berkembang di Warriors adalah Gary Payton II. Sebelum ia masuk ke Warriors, ia adalah pemain yang undrafted dan berpindah-pindah tim di NBA, serta sering diturunkan ke banyak tim NBA G League. 4 tahun sebelum di Warriors, totalnya ia hanya pernah bermain 61 game saja di NBA, dengan menit bermain yang minim. Namun ketika ia bermain di Warriors, tidak hanya aksi slam dunk-nya yang juga sangat memukau, namun tiba-tiba ia menjadi salah satu defender terbaik di NBA dari bangku cadangan. Bahkan banyak juga yang mengira ia akan masuk All Defensive Team. Rataan menit bermain serta efisiensinya juga sangat meningkat di Warriors. Bahkan ia berada di peringkat kedua, pemain paling efisien di Warriors, hanya di belakang Stephen Curry. Ia juga memaksimalkan pergerakan off-ball serta kemampuan screen-nya di Warriors. Lalu ada juga Andre Iguodala. Iguodala sudah bersama Warriors sejak tahun 2013. Sebelumnya, ia bermain untuk Sixers dan Nuggets. Mirip seperti Wiggins, Iguodala bukan pemain yang buruk di tim sebelumnya. Bahkan sempat 1 kali menjadi All-Star. Namun hal itu tidak membawanya melaju jauh di playoff. Ia hanya mentok ke ronde 2 playoff saja selama 9 musim sebelum di Warriors. Ketika ia pindah ke Warriors pada musim 2013-2014, memang rataan poinnya menurun. Namun ia jugalah pemain yang berperan penting pada juara pertama Warriors pada 2015. Iguodala menyerahkan sepenuhnya urusan mencetak angka ke Stephen Curry dan Klay Thompson. Ia memaksimalkan kemampuan defense-nya serta kontribusinya dari bangku cadangan di tim itu. Ia langsung masuk All NBA Defensive First Team di musim pertamanya bersama Warriors. Ia berhasil meredam keperkasaan LeBron pada NBA Finals 2015 dan karena itu ia diberi gelar Finals MVP. Musim selanjutnya pun ia berada di peringkat 2 Sixth Man of the Year. Tanpa Iguodala, mungkin saja Warriors jauh lebih susah mendapatkan juara. Lalu ada juga Draymond Green. Sebelum menjadi bintang, Green masuk ke NBA di ronde 2, urutan pick ke-35. Biasanya di NBA, bila Anda berada di luar top 10 picks, jarang sekali ada yang mempertimbangkan Anda, apalagi di ronde kedua. Namun Warriors bisa mengembangkannya menjadi seorang bintang.
Tentu cederanya pemain-pemain seperti Brandon Rush, Richard Jefferson, dan David Lee juga menjadi salah satu faktor yang membuatnya menjadi bintang. Karena saat itu ia mau tidak mau harus dinaikkan menjadi starting five. Namun bila saja Draymond Green tidak siap dan tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, tentu ia tidak akan menjadi bintang juga kan? Ia mendapatkan menit bermain secara bertahap, hingga ia meledak pada musim 2014-2015. Sejak saat itu, ia menjadi salah satu defender terbaik di NBA hingga sekarang, dan berperan penting dalam membawa Warriors membentuk dinasti. Dan yang terakhir ada Jordan Poole. Sebelum di musim ini, Jordan Poole hanyalah pemain yang bolak-balik diturunkan ke G League. Maklum saja karena ia direkrut oleh Warriors di urutan pick ke-28. Di awal karirnya, bahkan banyak yang bilang bahwa ia adalah pemain terburuk pada ronde pertama NBA Draft 2019. Namun Warriors selalu memberinya kesempatan dan tidak pernah membuangnya. Alasan Warriors mendraft Poole adalah ia memiliki mental untuk berlatih, percaya diri dan pantang menyerah yang sangat tinggi. Untungnya, ia meledak di musim ini, bahkan mencetak 30 poin di game debutnya di playoff. Banyak orang yang mengira ia menjadi Most Improved Player musim ini. Ia menjadi pencetak poin terbanyak ketiga di Warriors baik di regular season maupun playoff musim ini. Sebenarnya, masih banyak lagi pemain yang sudah dikembangkan Warriors dari nol, seperti Jonathan Kuminga dan Kevin Looney, yang sempat dikirim ke G League karena performa yang buruk di awal karirnya. Namun Warriors selalu memberi mereka kesempatan untuk berkembang, dan tidak asal buang pemain. Salah satu alasan utama kenapa pemain-pemain ini bisa berkembang adalah gaya permainan dan winning culture dari Warriors. Di tim ini, semua pemain bisa mengesampingkan rasa egois mereka. Berikan tugas mencetak angka ke pemain yang memang hebat mencetak angka. Berikan tugas defense ke pemain yang memang jago defense. Dan untungnya, Warriors punya salah 3 defender terbaik di NBA sekarang. Mempunyai shooter terbaik sepanjang sejarah di tim, tentu membuat semua lawan berfokus padanya. Ketika Curry memegang bola, lawan mereka seolah lupa dengan pemain lain. Dan itulah yang dimaksimalkan Warriors dengan menyiapkan para shooter, defender, serta pemain off-ball yang handal di samping Curry. Sehingga Curry jauh lebih mudah mengumpan ke pemain-pemain lain. Warriors juga punya pemain off-ball terbaik di NBA, yaitu Klay Thompson, serta Draymond Green, seorang power forward berbadan tinggi besar yang sangat cerdik, yang bisa juga dijadikan point guard, sehingga bisa bergantian dengan Stephen Curry. General Manager Warriors, Bob Myers, juga sangat pintar. Kemungkinan untuk mendraft salah 2 shooter serta salah 1 defender terbaik sepanjang sejarah hanya dalam 2 musim saja, itu sudah sangat mustahil. Di tengah puncak kejayaan Warriors yang sudah punya 3 All-Star, Bob Myers masih saja bisa mendapatkan Kevin Durant pada 2016, yang membuat Warriors juara lagi pada 2017 dan 2018. Belum lagi DeMarcus Cousins juga yang ia datangkan pada 2018. Ia pintar sekali melihat potensi seorang pemain, bahkan ketika pemain itu belum pernah bermain di NBA sama sekali. Ia tidak hanya melihat pemain dari sisi fisik saja, namun juga mental yang ia punya, serta perilaku mereka di balik lapangan. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, di Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.